Baik teman-teman, penggiat baking di seluruh tanah air bertemu kembali di ICBC atau di Keluarga Baking bersama saya Madu Retno. Pada kesempatan ini Keluarga Baking akan berbagi tentang biskuit. Jadi biskuit itu teman-teman ada yang namanya spong, ada yang namanya rulit, ada yang namanya mini spong, ada yang namanya Japanoa. Salah satu daripada biskuit ini adalah yang sering Anda ketahui, yaitu spong. Ini spong teman-teman ya, yang nanti Anda bisa saksikan tutorialnya. Ini spong ya, tebal, kemudian telurnya banyak. Ini soft kan, ini kan kelihatan soft ya. Tetapi ketika ditekan begini dia kembali. Ini spong ya. Kemudian ada rulit. Apa bedanya dengan rulit? Kalau rulit itu tipis untuk di roll. Cara membuatnya sama dengan ini. Nantikan di tutorial saya selanjutnya ya. Tetapi sekarang kita akan fokus pada yang biskuit yang jenis spong. Jadi ini dibuat dengan cara ngocok telur dengan gula, masukkan tepung-tepungan, baru mentega cair. Anda bisa lihat nanti di tutorialnya. Nah, ini bukan cake teman-teman, ini bukan kue. Ini baru dasarnya kue. Spong ini akan menjadi kue ketika Anda tambahkan krim. Ya, kemudian Anda tambahkan rasa. Misal, ini saya tambahkan dengan buttercream. Ya, buttercreamnya saya tambah dengan jus strawberry atau selai strawberry. Ya, lalu diberi strawberry atasnya, ini namanya strawberry cake. Ya, begitu pula dengan yang coklat. Buttercream ini saya beri dengan coklat pasta atau coklat cair, kemudian saya cutting, saya cover dengan coklat krim, itu namanya coklat cake. Supaya bagus, tentunya dihias dengan coklat dan sebagainya. Untuk tahu membuat hiasan dari coklat, Anda bisa lihat video di Keluarga Baking, bagaimana cara membuat dekorasi coklat. Baik teman-teman ya, Anda sudah mengenal satu jenis biskuit yang disebut dengan spong. Oke, sekarang kita lihat tekstur dari spong ini ya seperti apa. Ini baru keluar dari oven ya. Mestinya ini nanti sore ya, atau 4 jam setelah keluar dari oven itu baru kita potong ya, kita slice. Tapi ini pembelajaran, kita akan cek ya. Ini bisa dibagi menjadi 3 slice ya. Kita slice seperti ini. Oke ya. Kita akan melihat teksturnya. Oke. Ya. Oke. Jadi spong yang bagus ketika dipotong tidak hancur teman-teman ya. Ya, lihat ya, hasilnya bagus banget, warnanya kuning seperti ini ya. Artinya ini menengah sudah ya. Jadi hasilnya halus. Wajar kalau ada rongga-rongga seperti ini. Tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan pengembang atau pelembut ya. Ini enak banget teman-teman ya, bisa dilihat hasilnya kuning banget. Oke. Kita potong lagi satu lagi ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita potong lagi jadi 3 bagian. Saya terangkan karena saat ini saya fokus pada spong biskuitnya dulu, pada dasar cake-nya dulu. Ini belum dirangkai menjadi cake. Besok saya teruskan dengan membuat cake. Tetapi saya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana sih spong ini akan menjadi cake. Ini misalkan teman-teman ya, ini kan bukan cake, ini baru dasarnya. Akan menjadi cake bila ini diolesi dengan selai misalkan ya, gampangnya seperti itu ya, dengan selai, lalu ditumpuk lagi ya dengan ini, dikasih selai lagi, tumpuk lagi, ini sudah kue teman-teman. Tetapi kalau hanya seperti ini siapa yang mau beli? Tidak ada kan? Dibuat yang lebih bagus, di coating, baru dihias gitu teman-teman ya, baru cake. Apa namanya? Terserah. Kalau ini diberi krimnya, diberi strawberry menjadi strawberry cake. Kalau diberi coklat menjadi coklat cake. Kalau diberi dengan keju menjadi cheesecake. Seperti itu teman-teman. Kalau krimnya diberi mocha jadi mocha cake. Kalau diberi misalkan red velvet ya jadi red velvet cake. Nah, jadi seperti itu. Nah, Anda sekarang bisa lihat ya, dengan cara yang sederhana, tidak banyak menggunakan bahan pengembang, hasilnya ini bagus banget teman-teman ya. Oke teman-teman, pastikan Anda terus ikuti
video-video kami di keluarga baking, karena biskuit itu ada 4 macam. Saya akan ulas secara terus-menerus. Tanyakan jika Anda ada kesulitan. Teman-temanku di UC, teman-temanku di komunitas baking, jangan segan untuk melihat video ini, dan jika ada kesulitan langsung tanyakan kepada saya. Sampai bertemu dan silahkan pelajari tutorial video pembuatan spong di keluarga baking. Oke teman-teman, sekarang kita akan perkenalkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat spong biskuit ya. Oke, saya kali ini akan membuat 2 macam spong biskuit, yang white spong dan dark spong. Yang pertama, ini ada kombinasi antara kuning telur dan telur utuh. Kenapa ada kuning telur? Kenapa ada telur utuh? Kuning telur ini yang mengempukkan, putih telurnya yang mengembangkan. Jadi saya ingin mendapatkan spong yang berongga tetapi empuk teman-teman. Mengembang tapi empuk. Makanya saya menggunakan formulasi pemakaian kuning telur dan telur utuh ya. Dan ini adalah gula pasirnya ya, nanti bisa dilihat di resep. Dan ini saya menggunakan tepung protein rendah. Kali ini saya tidak menggunakan tepung protein sedang ya, yang saya campur dengan maizena. Dan ini adalah tepung protein rendah yang saya campur dengan coklat bubuk. Jadi akan 2 macam nanti ya. Sementara ini adalah kedua butter cair atau margarin cair yang saya akan gunakan nanti untuk masing-masing spong yang saya buat. Kemudian ya, karena saya cukup banyak menggunakan telur utuhnya, saya juga menggunakan sedikit emulsifier ya. Saya menggunakan apa itu Kak Ros bacaannya? Kupu ya, mereknya Kupu ya teman-teman. Oke, nanti untuk membuat spong biskuit ini Anda bisa menggunakan telur utuh ya, boleh. Tetapi saat ini saya sedang menggunakan spong biskuit yang menengah ke atas. Tunggu video saya berikutnya untuk materi spong biskuit yang menggunakan telur utuh. Oke teman-teman, sekarang kita langsung membuatnya ya. Teman ya, ini adalah telur utuhnya ya, telur utuhnya sama kuning telurnya ya. Kita aduk dengan gula dulu sampai gulanya agak larut dulu. Pakai speed 1 dulu teman-teman ya. Ini pakai speed 1 dulu, jangan ditambah ya. Oke, aduk aja sebentar. Ini baru naik teman-teman ya. Nah, ini kuning telurnya sudah pecah. Sekarang tambah speednya ke angka tinggi. Oke, seperti ini. Aduk ini 2 menit dulu ya. Aduk 2 menit dulu ya. Oke ya. Kemudian setelah dapat 2 menit, tambahkan ovaletnya teman-teman ya. Emulsifier. Oke, ini saya kebetulan pakai ovalet. Sekarang kita aduk lagi. Ini kita aduk selama 10 menit teman-teman ya. Oke ya teman, ini masih 5 menit teman-teman ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang kuning telur dan putih telur ya teman-teman ya, sekalian kuncinya ya. Kuning telur ini teman-teman, per biji rata-rata beratnya antara 16 sampai 20 gram ya, kuning telurnya. Kemudian itu putih telurnya rata-rata beratnya antara 35 sampai 40 gram. Jadi satu butir telur itu beratnya teman-teman antara 52 sampai 58 gram per butir tanpa kulit. Itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ini tadi menggunakan 5 butir telur, 5 butir kuning telur. Kalikan aja 18 ya, kira-kira 90 gram. Jadi begitu teman-teman hitungnya ya. Nah, fungsi dari kuning telur ini adalah untuk mengempukkan teman-teman, menghaluskan, mengempukkan, membuat moist dari spong biskuit ini. Ya, jadi yang putih telurnya adalah untuk mengembangkan. Artinya nanti teman-teman kalau mau menggunakan ini kan 10 butir telur ya, boleh-boleh saja
kuning telurnya 8, telur utuhnya 8. Tetapi nanti supaya hasilnya lebih bagus, pemakaian tepungnya dikurangi ya, dikurangi 10% atau 15%. Nggak apa-apa ya. Jadi itu pentingnya mengetahui fungsi dari kuning telur, fungsi dari putih telur ya, peranannya seperti itu. Semakin ini empuk, Anda semakin kurangi putih telurnya. Kalau mau ekonomis, gunakan saja telur utuh, gulanya bisa ditambahi dari resep ini, kemudian tepungnya bisa ditambahi. Tidak ada yang salah dalam formula resep, semuanya benar ya. Salah benarnya itu kalau ekonomis ya dijual dengan harga ekonomis, dengan ekonomis dijual dengan harga yang premium, itu salah. Semua resep itu benar, tergantung pada teknik dan penanganan pada proses pembuatannya. Itu yang paling penting. Tidak ada resep bohong teman-teman. Jadi tolong kenali. Oke ya, itu telur. Nah, pada teknik ini saya mengaduk satu arah itu boleh teman-teman ya. Kemudian saya balik begini, ini boleh. Ini boleh ya. Tetapi jika Anda mengaduk begini, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau ini diaduk begini, memutar ke kanan atau ke kiri, ya ke kiri lalu capek, terus Anda mutar ke kanan begini, itu boleh banget teman-teman ya. Oke, ini masih diaduk ya, karena masih ada gelembung-gelembung dan ini masih cair. Artinya ini belum bisa dimasukkan tepung teman-teman ya. Oke, Anda sudah tahu fungsi dari kuning telur yaitu pengempuk, kemudian penghalus adonan, menambah moist, dan tentunya rasanya enak. Sedangkan putih telurnya adalah untuk menambah volume pengembangan. Oke, kita tunggu ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah 9 menitan ya. Lihat, ini ketika diputar itu meninggalkan bekas. Gelembung udara juga nggak ada. Tetapi masih akan dicek ya teman-teman ya. Coba dicek ini ya, lihat. Nah, mengalir lambat, tapi ini masih kurang dikit teman-teman, masih jatuh. Jangan sampai tidak jatuh. Tidak jatuh itu artinya overmixing. Overmixing ini nanti akan menghasilkan spong yang kasar, tidak moist karena kelembapannya menguap ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika diaduk, nah ini sampai jatuh begini teman-teman ya, mengalir lambat ya, jangan sampai tidak jatuh itu. Tetapi dalam resep-resep ekonomis Anda boleh melakukan itu, hanya menjualnya harus murah karena volumenya nanti akan menjadi tinggi, kelihatannya saja tinggi tapi rongganya kasar teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ini nih. Lah, kayak gitu teman-teman ya. Diulangi ya. Oke, lambat. Nah, menetes seperti ini teman-teman ya. Oke, jatuh. Nah, oke. Sekarang saya tadi kan sudah bilang saya membuat 2 ya. Ini akan kita timbang dulu, kita bagi 2 ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, saya bagi 2. Ini setiap adonan ini sebanyak 240 gram ya. Oke, dibagi 2. Sekarang akan kita masukkan tepungnya. Oke ya, yang putih dulu biar tidak cuci-cuci. Karena mengatur penggunaan alat itu juga bagian dari manajemen ya, sehingga waktu Anda hemat ya. Oke, sekarang kita akan masukkan tepungnya dulu ya. Lihat, perhatikan cara mengaduknya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, diangkat begini ya. Nah, jangan begini-begini ya, jangan diputar begini. Harus ada pengangkatan supaya ada udara yang masuk gitu teman-teman ya. Ini penting. Kalau begini nanti udaranya keluar, kue Anda akan menjadi tidak berudara alias bantat. Cepat boleh asalkan begini ya. Nah, begini nih. Oke teman-teman. Nah, ya terus begini diaduk sampai rata ya.
Oke ya teman-teman ya, ini tepung sudah masuk. Sekarang adalah margarin yang sudah dicairkan teman-teman ya. Aduk mengalir, ini agak pelan mutarnya ya. Oke, ini boleh Anda tambahkan ram bakar ya atau vanili ya. Oke, diaduk rata seperti ini, pelan-pelan. Nah, ini diputar begini ya. Oke, ini saya menggunakan loyang 16 teman-teman ya, bulat. Oke, ini nanti akan saya buat kue. Jadi biskuit ini ada beberapa ya teman-temannya, nanti saya jelaskan lagi ya. Pada saat ini sudah matang saya jelaskan lagi. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya. Sekarang kita akan taruh di loyangnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Iya. Oke, mantap koyong. Oke, kita lanjut dengan yang coklat sekarang. Ini nanti akan kita oven dengan suhu 170 kira-kira 30 sampai 35 menit teman-teman ya. Oke. Nah, jangan lupa ya, ini ginikan dulu supaya udara yang di dalam itu keluar teman-teman ya. Nah, dan ada lagi di tapping. Nah, itu lihat ada udara yang keluar ya. Karena kalau begini kan nanti udaranya tertekan ke dalam, ada udara kasar nanti. Oke, sekarang yang coklat teman-teman ya. Oke, yang coklat sama caranya teman-teman ya. Ini boleh ditambahkan coklat pasta, tapi saya tidak menambahkan. Tidak masalah ya teman-teman ya. Kalau mau menghasilkan coklat yang lebih gelap lagi spongnya ya, Anda boleh menambahkan coklat pasta ya. Ingat diangkat ya. Pelan-pelan saja ya teman-teman kalau belajar. Tuh, ini begini caranya ya. Oke, pinggirnya jangan lupa, ini pinggirnya penting ya. Oke, nah seperti itu. Oke, setelah halus masukkan mentega cairnya. Jadi sekali ngadoni bisa dibagi menjadi 2 teman-teman ya, jadi lebih efektif. Oke, diaduk sampai rata, baru nanti dimasukkan lagi seperti itu tadi ya. Oke, lihat ini ya yang coklat teman-teman ya. Ini untuk Black Forest nanti, tapi saya mau buat coklat mousse teman-teman. Ini teman-teman ya, sama. Nah, diginikan dulu. Sekarang akan kita oven teman-teman ya, suhunya 170 ya, waktunya 30 sampai 35. Oke. Nah, itu teman-teman ya, sekarang sudah masuk dalam oven 170 derajat 30 sampai 35 menit. Oke ya teman-teman ya. Ini sudah 35 menit, kita cek dulu ya. Ya, ini sudah kering ya. Kalau masih basah berarti kan mentah. Oke, kita keluarkan sekarang ya.